di depan teman-teman gimana? Di depan teman-teman, di depan cermin, di depan manapun guys. Itu oke asal kamu latihan. Di depan teman ingat minta masukan. Oke, minta masukan. Kenapa aku bilang harus direkam? Harus direkam itu karena supaya kamu itu ada pertinggal. Kalau cuman di depan kamera, cuman di depan teman, kamu tuh nggak bisa bener-bener lihat, ya nggak sih? Aku tuh suka kalau lagi nggak pede tentang materi aku biasanya akan, padahal aku tuh udah public speaking ratusan kali. Tapi aku setiap nggak pede itu aku tetap rekam di depan kamera dan diulang sampai aku percaya diri. Intinya harus kerja keras guys, harus berjuang. Intinya kalian tuh harus kerja keras untuk bisa menguasai public speaking. Nggak ada shortcut. Kalau kalian belum menjalankan semua yang aku tulis tadi, kalian jangan ulang nanya ya gimana tips public speaking ya. Dicoba dulu itu. Dicoba dulu. Di sini aku tanya dulu, yang tidak percaya public speaking berapa orang? Coba jawab. Panas loh guys. Yang nggak percaya, yang nggak berani public speaking sama yang berani, coba jawab. Yang berani tulis berani, yang nggak berani tulis nggak berani. Saya kalau belum presentase udah pede, tapi pas maju di depan audience langsung blank. Ya Jos 05, itu karena kamu masih belum menguasai yang nomor 4. Karena kamu masih try to be perfect. Ya kan? Kamu masih takut dijudge. Selama kalian masih takut dijudge, kalian gak akan pernah bisa bagus public speakingnya. Selama kita masih takut dijudge, gak akan bisa bagus public speakingnya. Caranya biar gak mati topik. Maksudnya gimana? Aku gak pernah berani public speaking. Yang tulis, ya tadi belum dijawab tuh, berani sama gak berani. Belum ada yang jawab berani. Itu ada satu jawab berani. Yang berani ya bagus lah. Yang gak berani ada gak? Jadi kalau semuanya berani ngapain ya tante jelasin ini panjang lebar dari tadi? Oh, untung ada yang ya nggak berani, inilah ya caranya. Jadi aku mau nanya nih, yang nggak berani itu, tante tanya ya, benar nggak kalau tante bilang kalian tuh nggak berani karena kalian takut dijudge orang, takut diketawain, takut dibilang kurang pinter, takut salah ngomong terus di judge nggak menguasai materi, benar nggak sih? Takut dijudge kan intinya kita takut dihakimi, benar nggak sih? Bener ya, takut dihakimi kan. Nah, makanya sebenarnya poin nomor 4 itu penting banget. Poin nomor 4 itu penting banget. Salah ngomong, takut ditanya. Nah, takut ditanya itu berarti, oke, aku balikin kameranya ya. Yang tadi bilang takut ditanya berarti kamu belum melakukan nomor 1. Kalau kamu udah menguasai materi, kamu tidak akan takut ditanya. Itu juga karena kamu takut nggak perfect. Kalau ditanya, aku kalau ditanya, kalau nggak tahu, aku bilang aja nggak tahu. Memang nggak ada perfect kok aku ini, ya kan? Nah, yang semua yang takut dihakimi itu karena kalian belum menguasai nomor 4. Berarti kalian belum menguasai nomor 4, oke? Terus kalau yang takut ditanya, 1, kamu belum menguasai materi, dan kedua, kamu terlalu sibuk mau jadi perfect. Aku kalau ditanya nggak ngerti, aku jawab aja nggak ngerti. Jawab aja, oh kebetulan untuk itu aku belum ngerti. Nanti aku keep dulu pertanyaannya, nanti aku research, setelah itu aku kabarin ya. Atau kebetulan ini bukan expertise aku dan aku belum pernah menemui case seperti ini. Nanti aku coba research dan kasih tahu jawabannya. Begitu. Tips kissing yang pasti jangan belepotan sampai basah satu muka. Oke guys, aku cabut dulu. Nanti hari ini cukup ya sharing public speakingnya. Aku tipe orang yang suka sharing dikit, kalian praktekkan dulu.
Aku kalau belajar juga suka gitu. Aku belajarnya dikit-dikit, abis itu aku praktekkan dulu sampai udah bisa baru move on. TikTok rasa Zoom. Bigo Live gak sih? Bigo Live ada yang ngajar public speaking gak? Aku malah lebih seneng kalau ada yang nanya. Jadi gak usah hafal materi ya. Kapan lagi Tan live-nya? Ditunggu ya. Mudah-mudahan besok-besok. Mudah-mudahan besok-besok live lagi. Mulai capek ini soalnya. Tapi aku tuh sekarang jadi suka kangen live. Apalagi belakangan ini rame banget kan live-nya. Ketika live-nya rame biasanya aku lebih semangat. Kenapa? Karena jadinya aku tuh bisa ngajar dan yang menerima itu jauh lebih banyak orang. Sejak peristiwa fenomena tank top gini, setiap aku ngajar tuh udah pasti di atas 500, malah kadang 2000, 2700 jam 2 pagi. Menurut aku itu jauh lebih aku tuh bisa mengajar lebih banyak orang dan ya orang Indonesia bisa lebih cepat, lebih pintar lah ya, meskipun yang aku lakukan nggak seberapa dan 700 orang itu nggak bisa dibandingin dengan banyaknya orang Indonesia, tapi tetap lebih baik aku ngajar 700 orang daripada ngajar 20 orang kan. Jadi sebelum fenomena Tante Tank Top, aku tuh sekali ngajar tuh cuman 20 orang sampai 50 orang guys. Paling banyak juga 70 orang. Tapi sejak adanya Tante Tank Top, aku tuh sekali ngajar 700 orang. Kemarin sampai 2000 orang waktu weekend, waktu Jumat sama Sabtu. Jadi aku tuh seneng, makanya aku tuh embrace banget si Tante Tank Top ini supaya aku bisa reach lebih banyak orang lagi gitu. Karena waktu yang aku habiskan tuh sama, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Sebenarnya waktu yang aku habiskan itu sama. Tapi kalau memang dengan tantenya pakai tank top aja bisa menghibur lebih banyak orang atau mempercerdas lebih banyak orang, why not? Ya, semoga aku sharing cerita ini kalian juga bisa belajar tentang, dari ini yang kalian bisa pelajari dari cerita aku barusan tentang tank top itu adalah, 1, kalian harus ngerti cara mengambil kesempatan ketika kesempatan di depan mata. Ketika Tante Tank Top lagi hits-hitsnya, aku tuh harus mengambil kesempatan untuk branding dan untuk mengajar lebih banyak orang. Oke, kedua, itu juga harus kalian kalau kapan-kapan ada kesempatan kayak gitu harus kalian ambil. Yang aku takutkan apa? Paling parah tuh aku dihujat orang guys. Ya udah terserah dihujat, yang penting aku mencapai goal aku, bisa mengajar lebih banyak orang dalam sekali jalan. Oke, I don't care other people mikirnya apa. Karena goal aku di hidup aku bukan untuk membahagiakan, maksudnya untuk buat orang lain happy. Goal aku di hidup aku bukan untuk menghindari hujatan orang. Itu bukan goal hidup aku. Bagi aku tuh seneng kalau bisa ngajar banyak orang. Seperti ini misalnya. Oke, follow TikTok aku. Oke, follow TikTok aku untuk banyak ilmu positif ke depan ya. Terus kedua dari cerita Tank Top ini, kita harus belajar untuk, seperti yang aku bilang, fokus kepada goal kita. Ingat guys, kita hidup bukan untuk menghindari hujatan. Kita hidup ya untuk kita menikmati hidup kita sepenuh-penuhnya. Kalau aku enjoy-nya adalah menjadi Tante Tank Top, ya udah aku jadi Tante Tank Top, nggak usah sibuk mikirin hujatan orang. Ngerti nggak sih? Jadi orang itu banyak banget salah arah dalam hidupnya karena mereka sibuk menghindari hujatan orang. Atau lebih parah lagi, sibuk mencari hujatan untuk dilemparkan ke orang-orang. Itu lebih parah lagi. Jangan jadi orang yang seperti itu ya guys. Jangan. Oke? Terus ceramah kak Tante. Iya ceramah. Iya kan? Jadi terus ini lagi satu poin yang sangat penting ya guys. Habis itu Tante Tank Top tutup hari ini. Tutup kelas. Satu hal yang paling penting lagi, kita sering begini gak sih? Kalian sering begini gak? Kita tuh terlalu sibuk mikirin satu hal. Misalnya nih, banyak orang muji kita. Lilisan, kamu cantik. Lilisan, TikTokmu keren ya. Lilisan, aku suka lihat TikTok kamu tuh menghibur banget, lucu. Terus kamu dance-nya bagus banget ya. Goyangannya asoy banget ya. Oke. Terus tiba-tiba ada satu orang bilang, Lilisan tuh desperate banget sih. Pansos. Misalnya.
Kalian kalau jadi aku, kalian langsung down nggak denger yang pansos? Down nggak? Down kan? Tapi kalian jadi lupa nggak? Ada satu orang bilang kamu pansos misalnya, atau apalah itu, genit ke